Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Yoga di channel kesayangan kita TVCTC yang bekerja sama langsung dengan Kedua Guruan. Kali ini kembali aku akan undang salah satu dari muridku langsung ya, yang alhamdulillah dia sudah diterima bekerja di salah satu perusahaan hotel di luar negeri. Ya nanti dia nyepil, jangan aku gitu ya. Terus buat teman-teman jangan lupa dukung terus channel kesayangan kita ini biar berkembang ke arah yang positif, biar bisa nge-share hal-hal yang bermanfaat seputar dunia kerja ya, perhotelan, pariwisata seperti itu. Jangan lupa like dan subscribe-nya juga ya teman-teman, biar kita bisa ngasih informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Udah, nggak usah pakai lama, check it out. Oke teman-teman, udah pada nunggu ya, thank you masih stay tune di sini. Nah, sekarang kita kenalan sama Mbak yang ada di depan ini, yang tadi bilang dia muridku. Oke ya, selamat pagi. Pagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalan dong sama teman-teman. Jadi nama saya Najwa Aluna Jasmine, biasa dipanggil Najwa. Najwa, oke Najwa. Where you from? Dari mana kamu berasal? Usually from Semarang. Kamu dari Semarang? Ya. Oke, Kedua Guruan itu dari Semarang teman-teman. Ya, yang resminya dari Semarang, one and only. Dan Najwa dari Semarang. Berarti deket dong dari sini, dari Kedua Guruan? Ya, dekat. Oke, kalau boleh tahu nih, teman-teman tanya, Mang, berapa usianya? Saya sekarang ini masih 19 tahun. 19 Yeah. tahun, wow teman-teman. Tuh, yang udah nge-DM, udah nge-email, udah inbox pertanyaan-pertanyaannya, kita jawab satu-satu ya. Oke, yang kemarin minta cewek nih, muncul nih. 19 tahun teman-teman, berarti kamu lulus kapan, Naj? Tahun kemarin, 2024. 2024, Iya. Oke. Kamu lulusan dari Dari SMK Negeri 10 Semarang, jurusan teknik. teknik apa? Teknik pengelasan. Pengelasan? Iya. Wow. Jarang ya teman-teman, ada anak cewek yang berminat di dunia kerja sekelas welding ya, teknik, ilmu teknik pengelasan. SMK 10 Semarang, yang di Semarang Utara itu. Iya. Luar biasa, bangga mas ini SMK 10 ya, paling tidak anak yang beres siji lah untuk kerja kan gitu ya. Oke, boleh tanya nggak kemarin di SMK kamu, di SMK 10 yang anak cewek selain kamu di teknik pengelasan ada nggak? Ada. Kebetulan satu jurusan itu ada 5 cewek. Dari total berapa siswa dalam satu jurusan itu? Satu jurusan mungkin sekitar hampir 60-an kurang lebih. Ada Satu 2 kelas. jurusan ya? Ya. Satu jurusan tuh 60, 2 kelas itu ya? Iya. 60, cowok semua, 99%, sisanya? Ceweknya. Ceweknya 10. 10 ya? Iya, 10. 5-nya itu ada di kelasku, yang satunya, terus yang satunya ada di kelas lain. Oke, dari 60, 10, total ada 10 cewek, dibagi 2 kelas ya? Iya. 5 di kelasnya Najwa, 5 lagi di kelas Kelas lain. Gitu teman-teman. Jadi unik ya, dari SMK negeri lagi, jurusan welding. Nah ini Naj, ada pertanyaan yang muncul. Iya. Kalau memang di situ ada cewek, kok berminat ke dunia perhotelan, kenapa Naj? Karena kalau dilihat dari peluangnya sih lebih besar aja sih ya, apalagi buat prospek kerjanya. Gitu ya? Iya. Oke, jadi kalau menurut kamu memang peluang lebih besar, berarti kamu secara nggak langsung mengatakan di sini, di kotamu Semarang khususnya, peluangnya kecil dong kerja. Ya, apalagi Susah kalau berarti. untuk cewek bekerja di bidang teknik gitu. Pasti yang kebanyakan kalau di sini carinya yang buat teknik itu cowok. Gitu ya? Iya, bahkan buat magang itu pun kebanyakan yang diterima itu cowok. Kalau cewek sedikit. Oh, ya bisa dipahami ya teman-teman ya. Lebih diperhitungkan yang cowok ketimbang yang cewek. Jadi ya mungkin dari situ kamu punya pandangan baru ya untuk mencari kesempatan lain. Tadinya kamu memang niatan mau masuk ke sini, pelatihan dan pendidikan di sini, atau ada keinginan lain sebelumnya?
Kalau untuk awal sih dulu pengen kerja di Jepang. Cuman waktu ikut tes itu nggak lolos. Berapa kali nyoba? Cuman 1 kali sih. Gitu ya. Kerja Jadi di sekolah. oh, program kerja Iya, sama program. sekolah ya. Iya. Oke, terus coba Jepang kok belum berhasil. Akhirnya coba yang tetap keluar ya. Cuman perhotelan ini. Iya, nanti ke perhotelan. Oke, berarti kamu keterima di mana nih, Nats? Biar teman-teman tahu. Oke, aku keterima di hotel negara Turki, itu di Paloma Hotel. Paloma Hotel, cek Iya. ya guys di mana namanya di Google Map ya. Bener apa enggak itu? Paloma Hotel. Iya, Posisimu apa? sebagai hotel utility. Hotel utility guys, berarti housekeeping ya? Iya, housekeeping. Alright. Untuk kontrak kerjanya, Mbak Najwa? Kalau untuk kontrak kerja itu kemarin yang pertama saya terima itu kurang lebih selama 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan? Iya, 3 sampai 6 bulan. Oke, 3 sampai 6 bulan dan itu bisa extend lah ya. Iya, bisa. Oke, ini yang membuat teman-teman pertanyaannya butak ini. Gajinya berapa? Gajinya itu 26.000 Turkish lira. Dirupiahin berapa itu? Sekitar 11.600.700 gitu. Itu udah semua. Udah semua. Hmm. Tapi kita masih dapat akomodasi yang lainnya. Berarti gross dong. Berarti kan kamu masih terima apa? Masih terima kayak lembur. Ya, tip juga Lembur, dapat. tip gitu ya, insentif gitu ya. Oh, berarti gross teman-teman atau kotor mas. Oh, oke. Selain gaji, Nas, sebagai seorang pekerja di sana yang bukan dari daerah sana, Iya. kamu dapat apa lagi? Yang pertama sih tentunya dapat kontrak, terus habis itu jaminan buat kesehatan, terus keselamatan kerja juga dapat. Terus buat di sana itu kita juga dapat asrama yang fasilitasnya cukup baik buat kita. Terus ada wifi juga, dan buat makan itu kita dapat 3 kali dalam sehari. Makan 3 kali ya? Iya. Oke. Jadi kita nggak perlu buat cari makan di luar gitu, enggak. Ya kecuali kalau mau masak sendiri bosan mungkin ya dengan masakannya sana, mau buat mie sendiri ya, di sana pasti ada dapurnya ya. Iya. Oke, jadi ada asramanya teman-teman, ada apa namanya fasilitas pendukung ya kayak wifi, dapur, kemudian alat kebersihan kayak Iya, gitu ya. banyak. Jadi di sana pun juga kita bisa leluasa untuk merawat diri kita, mengistirahatkan diri kita setelah rutinitas ya. Kalau boleh tahu kerjanya berapa jam di sana? Kerjanya 8 jam 8 jam. Iya. Di luar kan ya? di luar kalau Lembur. mungkin mau lemburan. Terus Najwa, aku tahu kamu masih 19 tahun. Iya. Oke, dan ini ada pertanyaan kecil dari aku pribadi. Kamu pernah nggak sebelum ini mencoba untuk melirik pekerjaan yang ada di Semarang? Atau mungkin bekerja di Semarang? Kalau untuk melirik itu mungkin awalnya ada gitu, cuman lama kelamaan lebih condong buat pingin kerja di luar sih. Gitu ya. Alasannya Iya. apa? Kasih dong alasan teman-teman. Tentunya sih kalau untuk alasan pasti karena soal gaji sih, karena Gaji. uang. Iya. Kenapa? Karena gajinya di sini nggak masuk akal gitu? Iya, orang kan kebanyakan pengen buat kerja di luar negeri itu pastinya karena uang juga. Gitu ya. Iya. Iya sih. Kapan lagi ya? Umur 19 tahun teman-teman bisa dapat 2 digit ya? Ya, Iya. Impian banget itu. Pastinya Najwa Apalagi juga masih punya muda. impian kan? Iya. Masih muda teman-teman. Nggak buang-buang nggak buang-buang kesempatan yang ada. ya kalau bisa dilakuin sekarang ya kenapa enggak gitu. Oke. Nah, dengan gaji yang kamu punya, Iya. dengan apa yang sudah kamu dapatkan sebentar lagi, kamu mau apa? Keinginanmu? Tentunya sih kalau buat keinginan yang pertama ya pengen ngangkat derajat orang tua, itu makanya buat mau kerja ke luar negeri. Terus habis itu nanti pengen punya usaha sendiri, apalagi di umur-umur ya yang masih muda gitu. Terus ya biar bisa ngebahagiain orang tua lah,
seperti itu. Keren. Iya. Mantap teman-teman ya. Kalau boleh tahu Nat, kamu punya saudara? Punya. Kandung? Berapa Ya. bersaudara? Aku udah bersaudara. Kamu yang kakak atau kamu yang adik? Aku yang adik. Oke, kakakmu cowok? Cowok. Cowok? Ya. Oh. Sekarang kuliah atau Kerja. kerja ya? Iya. Oke. Berarti yang di rumah orang tua? Yang di rumah ibu sama bapak. Ibu bekerja, bapak Iya. bekerja. Dua-duanya bekerja. Oke. Nah, aku mau tanya pendapatmu. Kamu kan kemarin sempat nyelenting kalau kuliah itu keluar duit, Iya. cuman waktunya lama dan setelah kuliah pun Kadang masih banyak yang kayak gitu lah. banyak yang nganggur, Iya. banyak yang apa namanya belum dapat kepastian juga. Setelah 4 tahun 5 tahun kerja pun masih harus cari sendiri gitu ya. Iya. Oke, itu alasanmu kenapa Nat ngomong seperti itu? Ya karena emang kebanyakan kalau dari yang kita lihat itu emang kayak gitu sih Pak Yoga. Fakta ya? Iya, faktanya kebanyakan kayak gitu. Ini nggak ada yang nyinggung buat apa yang kuliah kayak gitu nggak ada gitu. Cuman kan apa sudut pandangnya orang kan beda-beda. Nah, kalau misal dari sudut pandang saya tuh kayak gitu Pak Yoga. Jadi daripada apalagi kan selain kuliah itu ngeluarin uang banyak, selagi apa kita ngeluarin uang banyak buat langsung kerja gitu, kenapa enggak gitu loh, daripada kuliah kayak gitu. Oke. Pikiran Kalau dari yang saya sih, apa namanya kontemporer ya, Iya. yang apa luar biasa banget nih. Jadi kita sama-sama ngeluarin duit, Iya. gitu ya Nat, maksudmu Iya, ya? sama-sama. Sama-sama ngeluarin duit, cuman yang membedakan waktu lebih singkat Ya, dan jelas jaminan pekerjaannya gitu ya. Iya. Banyak sih yang memang sekarang teman-teman lulusan ya, Ya, sarjana yang sekiranya bekerja tidak pada tempatnya, lulusannya apa, beda jurusannya sama apa. jurusannya. Dan masih banyak juga yang belum dapat pekerjaan. Oke. Ngomong-ngomong itu nih, berarti kan lebih singkat nih, Nat, prosesmu. Iya. Berarti kamu lulusnya kapan? Kalau boleh tahu, biar teman-teman tahu. Lulus apa nih? SMK Lulus dong. SMK. Iya dong. Ya SMK aku lulus tahun kemarin. Terus habis itu aku lulus di bulan Mei tahun Oke. kemarin. Terus? Terus habis itu karena kebetulan aku nggak lolos Jepang itu, terus aku cari-cari gitu informasi apa gimana buat apa ya aku bisa kerja di luar negeri gitu. Oke. Terus tempatnya juga yang saya bukan sembarangan lah gitu, terpercaya juga. Terus ketemu ini Kak Dewa Guruan. Oke. Dan udah saya tahu gitu, terus coba konsultasi, udah ngobrol sama orang tua juga, terus orang tua juga udah ngobrol sama Pak Yoga sendiri. Langsung ke sini ya? Iya. Terus akhirnya ya itu apa sebenarnya sih gabung kelasnya di bulan Juni. Cuman karena apa di bulan Mei itu surat lulusannya udah keluar dan aku nggak ada kegiatan apapun itu, jadi milih gabung kelas di bulan Mei. Gitu ya, biar nggak Iya. gabut ya, biar nggak buang-buang waktu ya. Oh, oke. Dan kita sekarang sudah tahu bahwa kamu sudah diterima. Kamu Iya. kan diterima bulan apa? Sekitar bulan apa ya kemarin? Sekitar 2 bulanan yang lalu. Februari ya berarti Iya. ya. Februari keterima, terus kemudian sekarang bulan April ya. Ya. H+7 setelah Lebaran ini. Yeah. Berarti Februari keterima, berarti 1 bulan tuh ngurus Ngurus semua apa aja itu. kemarin? Setelah keterima apa? Kemarin sih setelah keterima aku langsung apa medical check up. Medical check up. Yeah. Oke, medical check up. Habis itu Habis itu juga apa ada pembuatan paspor, terus sekarang lagi nunggu visanya keluar nunggu aja. visa. Yeah. Sama kemarin juga buat SKCK ya. Ya, Nah, buat SKCK. SKCK teman-teman. Habis itu pengajuan visa. Yeah. Visa udah jadi ya Nat ya? Udah jadi, Udah tinggal jadi. nunggu turun aja sih. Tinggal nunggu. Iya. Kemarin temanmu yang Mas Robert itu Iya, itu udah cetak. keluar duluan. Harusnya sebelum Lebaran kemarin ya. Iya, harusnya Tapi enggak Lebaran. apa-apa teman-teman, kita kan ngikut kedutaan ya. Gitu. Bener. Ya, berarti sih sabar ya Nat ya. Bentar Iya, lagi kan berarti. karena kan ya itu proses juga. Berarti kalau habis visa
apa prosesmu? Kalau visa ini udah keluar nanti tinggal buat KTKLN aja sih Pak. Wow, KTKLN ya. Yeah. Itu wajib teman-teman untuk semua pekerja Indonesia yang berada di luar negeri. Seperti itu ya. Terus setelah KTKLN, tiket turun. Ya tinggal nunggu aja. Berarti ini sekarang ini dalam waktu-waktu yang tersisa ini Yeah. kamu ngisi koper dong berarti, mempersiapkan semuanya. Ya, terus ya lebih nikmatin waktu buat sama keluarga sih, spend waktu sama keluarga. Keluarga sama teman-teman ya. Ya, Tuh teman-teman. Oh ya, ada DM masuk. Tolong di-spill dikit dong apa yang kamu bawa, Naj, yang penting dalam koper. Kan pertama kali berangkat tuh nih, pasti kan teman-teman udah bingung nih, apa yang harus dibawa ya pertama apa aja itu? Coba. ya yang pertama sih pasti buat apa yang kita gunain buat kerja di sana ya. Terus habis itu ya keperluan pribadi juga kayak gitu. Jadi kayak pakaian, kemudian obat-obatan, Ya itu pasti. terus mungkin apa cemilan? Mungkin kalau kayak gitu ya secukupnya aja lah ya. Ada cemilan khusus yang kamu bawa atau mungkin masakan buatan ibu yang masukin ke toples gitu habis itu? Bawa Indomie, Oh iya, Indomie teman-teman itu yang paling bawa penting ya. Indomie, terus sambal saset, dan kayak gitu sih. Belum tentu cocok ya makanan Yeah. sana ya, tapi gak usah khawatir Najwa. Aku pernah di sana. Iya, Turki itu kaya akan makanan, iya. kaya akan barang-barang yang terjangkau lah. Wah, Indomie teng telecek di sana atau tersebar luas guys. Saus, sambal terasi, sambal kecap di sana ada banyak di mall, di supermarket sana juga ada yang kayak Indomaritan kayak gini. Oke. Itu ada teman-teman, jadi nggak perlu khawatir ya. Tapi paling tidak tetap teman-teman dari rumah persiapan itu harus ada. Ya untuk sebulan awal lah ya. Belum Yeah. gajian sebulan awal kok, bener nggak? Ya, apalagi Masuk. kalau kita bawa sendiri dari rumah lebih hemat juga sih Pak Yoga. Uangnya Itu bisa cuma. disimpan. Betul, kayak gitu. Nah, itu bijak banget tuh untuk apa persiapan dan obat-obatan ya teman-teman yang sekiranya cocok buat kamu kayak vitamin, Ya, itu kayak pastinya imbus, sih. Ya. Parmaton, terus ada bawa mana juga nggak tulangin, antangin mungkin Bawa. Wah, itu penting itu teman-teman. Ya, ingat Turki itu nggak kayak Indonesia. Iya, Dengar-dengar cuacanya lagi dingin gitu. wah, musim dingin. Jadi jangan lupa buat bawa itu jaket dingin. Pakaian musim dingin, pakaian tebel, jaket tebel ya itu teman-teman. Ya, karena apa? Kesehatan nomor satu. Di Indonesia kan tahu sendiri. Ya, Sekarang aja cuacanya panas aja mungkin panas. di atas 30 nih, ngeri. Di sana, wah hampir setiap hari itu bisa peradalan gitu. Oh iya, Nas. Apa namanya rencana nih? Ini ada Iya. pertanyaan yang muncul kemana aku lupa. Rencana kamu itu mau bekerja di perhotelan itu berapa lama? Intinya di luar negeri nih. Berapa lama? Kamu Kalau sudah semisal hitung-hitungan dong. apa buat tentunya sih belum tahu ya. Cuman sekiranya nanti buat di Indonesianya aku udah punya beberapa usaha mungkin yang udah ya bisa buat penghasilan setiap bulannya kayak Oh. gitu. Terus apa udah bisa ya bantu-bantu orang tua kayak gitu. Mungkin kalau ada waktunya udah. Gitu ya. Iya. Paling nggak ada nggak target kayak anak-anak yang lain gitu kan. Oh, aku pokoknya target itu 30 berhenti. Ya gitu. 30 tahun berhenti. Oh, iya. Kamu kesempatannya banyak loh, Nats. Iya, aku masih 19 tahun. Kamu berangkat umur 20 itu masih sangat muda. Enggak Iya. apa-apa, Nats. Enggak apa-apa. Terus gimana? Ya itu mungkin apa ya kalau buat umur 29 30 lah mungkin. Gitu ya. Iya. Itu termasuk udah di kapal pesiar ya, karena kamu kan Nah. katanya pengen ke kapal pesiar juga kan. Pada akhirnya semua kan ke kapal pesiar. teman-teman. Iya. Gitu. Cuman ya namanya kapal pesiaran aja harus punya pengalaman kerja dulu di hotel, khususnya hotel internasional kayak gitu. Bahasa Inggrisnya harus. Bagus, jadi harus ya banyak-banyak belajar lah. Berarti kemarin satu kelas berapa orang, Naj? Satu kelas itu 5 orang. 5 orang ya guys. Iya. Dari 5 orang itu terima semua nggak? Terima semua. Gitu. Ceweknya berapa? Di kelas Kayaknya semua satu. Cuma Najwa doang guys. Wah ya single fighter nih, Wonder Woman-nya Yang kelas lainnya Dewa cowok. Gurun. Cuma cowok ya. Iya. Kamu yang paling muda kamu kah? Iya. Oke. Ada si siapa satunya lagi tuh? Mas Abdi. Abdi ya. Iya, itu cuma beda berapa tahun? Iya, Satu cuma atau 1 dua. tahun ya, Iya, paling 1 ya. tahun. Itu juga dari SMK. Next time kita akan undang ke podcast juga. Oke, Najwa. Iya.
sebelum kita close nih, Oke. ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman yang sekiranya tahulah Iya. banyak banget yang DM yang masuk, Pak minta solusi, ini bingung seperti ini seperti itu, dengan tahu sendiri kondisi negara kita kayak gini, banyak Iya. PHK yang lulusan SMA, SMK, MAN kayak gitu, mereka bingung mau kemana, Iya. mereka hampir ya nggak bohong lah, banyak yang putus asa. Mungkin Ya, ada apalagi kan kalau kerja di sini juga terlalu banyak komplikasi gitu, ketentuan banyak. banyak syarat-syarat tidak masuk akal ya. Heeh. Dan sekarang tuh di Indonesia itu ya, di tempat kita ini usia 25 itu serasa kayak udah 40 tahun ya. Iya. Nggak laku ya. Ya ampun. Terus yang harus berpengalaman juga itu yang pasti dicari. Iya. Kamu udah punya pengalaman belum? Belum, Pak. Saya baru lulus kemarin. Oke, cari pengalaman dulu. Iya. Tapi kalau nggak diterima, kita mau cari pengalaman pengalaman gimana? gimana? Kayak Itu gitu. nggak bisa. Pak, saya sudah magang kerja nggak cukup, Mas. Kita cari yang sudah ada pengalaman minimal setahun. Itu tadi, dan sedangkan saingannya Banyak banget. ribuan, kayak gitu. Jadi silahkan ada kata-kata untuk teman-teman. Ya mungkin buat teman-teman gitu yang kayak ya mungkin putus asa lah kayak gitu, tuh kayak jangan pernah putus asa kayak gitu, harus tetap semangat. Iya kalau semisal mungkin butuh kayak tempat cerita-cerita atau mau konsultasi kayak gitu, atau mungkin buat teman-teman yang berminat buat kerja di luar negeri apalagi di hotel lah, itu bisa datang aja sih buat apa ketemu Pak Yoga buat konsultasi, karena di sini ya konsultasi tuh gratis gitu. Baik, jadi malu bertanya, nggak kemana-mana, Iya. nggak ada sesat di jalan sekarang, nggak kemana-mana. Ketemu orang sekarang yang ada kebusu kalau nggak bener, kan Iya. gitu kan. Padahal udah tanya itu, jadi malu bertanya, nggak kemana-mana teman-teman. Jadi nggak usah malu-malu, bisa datang konsultasi, mau sambil nangis-nangis, mau sambil ketawa-ketiwi, nggak apa-apa, ngopi bareng, ya kan? Karena aku udah bilang kita lebih mengedepankan apa ya, kekeluargaan di sini, ya. Jadi apa yang menjadi hambatan teman-teman kita coba carikan solusi bareng, seperti itu, karena nggak ada yang nggak mungkin. Dan kita pun juga ini udah dari lama ya, melihat apa namanya dinamika politik sosial ekonomi yang ada di negara kita tercinta ini memang sangat memprihatinkan. Maka dari itu kita coba untuk persiapkan beberapa program yang sekiranya bisa mengalihkan teman-teman dari sesuatu hal yang belum pasti ke hal yang pasti. Ya seperti tadi Najwa bilang, bukan merendahkan, bukan mengesampingkan, tapi mungkin untuk saat ini belum zamannya untuk kuliah dulu deh. Karena kuliah kan pastinya sama-sama keluar duit, itu yang pertama, sama-sama makan waktu, iya. Tapi yang jelas ini waktunya 3 tahun, 4 tahun lebih cepat teman-teman, karena kalian nggak sampai setahun. Berarti nggak sampai setahun ya Najwa? Nggak sih Pak Yoga. Alhamdulillah Najwa sendiri join bulan Mei Juni. Iya, Mei Juni. Dan dia udah keterima kemarin Februari, 1 bulanan lebih dikit untuk proses, karena tinggal nunggu KTKLN sama tiket turun. Habis itu anggap aja caw atau pergi bulan inilah, bulan April ini ya. Iya, bulan April ini. Ini seminggu setelah Lebaran kok teman-teman. Jadi gitu, teman-teman jangan putus asa ya, jangan apa namanya, jangan bingung, mending tanya. Aku udah jamin ya, tanya tuh gratis, mau jadi nggak jadi terserah kalian. Yang penting kalian punya pandangan. Aku ajak kalian berpikir ya. Ya daripada ya apa diem aja gitu, cuman kayak bingung kayak gitu, lebih baik langsung tanya aja. Iya, aku ada loh murid yang sekiranya sempet bingung, malah kesambet pinjol, kesambet judol, ya. Tapi untungnya dia join ke sini sebelum semuanya terlambat, ya gitu. Tujuannya ke kapal, iya, untuk nyelesain pinjol, untuk nyelesain utang-utang yang ada. Nggak ada lain kok teman-teman. Kita nggak usah munafik, kita nggak usah dan itu. Bener Najwa, tujuan kita yang pertama adalah uang. Karena uang kita bisa menabung, kita bisa bantu orang tua, bisa bantu saudara-saudara. Orang tua bisa istirahat tuh, udah nggak usah kerja, udah sepuh di rumah, buat usaha ya. Iya, usaha pastinya. Tuh, ngangkat derajatnya orang tua. Kan nggak mungkin juga kita selalu ya ibaratnya kerja di luar terus, kan nggak mungkin. Pastinya lah. Maunya pulang toh kita toh, usaha sudah ada, matrak, ya kan udah ada, tinggal kita urus kok. Ya udah kita pulang, nggak usah lama-lama di sana, gitu loh. Makanya kesempatan yang ada. Lebih tepatnya itu guys, work smart, ya, bukan work hard. Iya, gitu.
kalau kamu bekerja dapat gaji kecil terus itu berisiko, jauhi, hindari. Kamu dapat gaji besar berisiko, hindari. Contoh kayak kemana yang di Kamboja, yang di Myanmar itu diiming-iming gaji besar. Gajinya besar, cuman ternyata kayak gitu. Sempat takut ya pasti ya. Takut, bahkan ya ibu kayak sempat lihat-lihat kayak gitu, sempat takut kayak gitu. Tapi setelah visanya keluar, job letter keluar, tenang teman-teman, seperti itu ya. Jadi kerjaan bagus, gajinya, resikonya normal, itu yang dicari. Kayak si Najwa kerja 5 hari kerja, 6 hari kerja, ada liburnya, kerja cuma 8 jam, ada gaji, ada makan juga dapat, fasilitas juga dapat, banyak sekali sih. Ada overtime dihargain, bisa ada lembur ya, ada apa lagi Najwa tadi, insentif tambahan, ada tip juga, kayak gitu. Nah, Najwa, ada DM masuk yang pasti dari sesama teman-teman cewek yang ada. Mereka tanya, Pak, Bu, saya kan berkerudung nih. Kalau bekerja di perhotelan itu, apakah kerudung harus lepas atau bisa dipakai? Lihatnya itu pertanyaan yang sama ya, yang dulu sempat tanya sih kayak gitu. Nah, ini apalagi Mbak Najwa kesini pakai kerudung nih, dan dia pernah tanya. Coba Naj, kamu yang cerita biar kamu jawab. Kalau untuk bekerja di sana sih ya pastinya emang kita nggak pakai jilbab ya teman-teman. Cuman kalau semisal buat waktu teman-teman berangkat ke pekerjaan atau nanti waktu pulangnya itu hijab bisa dipakai lagi. Dan itu pun udah konsultasi juga aku sama orang tua, terus orang tua juga nggak apa-apa, karena kan ya buat kepentingan kerja, buat ya biar lebih maju gitu ke depannya. Ini nggak ada nyinggung dari mana-mana gitu, cuman ya itu tadi, cuman untuk kerja aja kita nggak bisa pakai hijab. Cuman kalau untuk kalian waktu pulang kerja atau kalian mau main kemana, itu kalian tetap boleh pakai hijab kalian. Baik di luar jam kerja ya? Iya, di luar jam kerja. Gitu. Dan tidak ada paksaan ya Najwa? Tidak ada sama sekali. Jadi itu memang regulasi dari sana, dan Najwa sendiri sudah berkonsultasi dengan Bapak dan Ibu, izin, dan Najwa sendiri juga sudah berusaha untuk mencari jawaban sendiri ya? Ya pastinya lah, kalau misal orang ya ibaratnya mau kerja ke sana gitu pasti kan cari-cari tahu Pak Yoga. Kelihatannya nggak cuma di sana doang ya, bahkan di Indonesia kebanyakan di Indonesia itu di dunia F&B itu kebanyakan juga kayak gitu. Dunia F&B, dunia perhotelan, di Indonesia pun teman-teman seperti yang Najwa bilang, untuk saat bekerja memang non hijab ya. Boleh pakainya hairnet kayak gitu, pakai hairnet. Memang udah ketentuan dari perusahaannya. Tapi mereka tidak akan pernah melarang pada saat kamu ada meeting umpamanya, training, nggak apa-apa. Tapi selama bekerja memang tidak dikenakan dulu. Gitu. Nah, semoga itu bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Gitu ya teman-teman. Jadi gitu teman-teman. Semoga apa yang disampaikan sama Najwa, Kak Najwa ini bisa sedikit memberikan informasi kepada teman-teman bahwa di luar sana itu banyak peluang. Tinggal teman-teman mau kemana? Mau ke Jepang bisa, mau ke Korea bisa, mau ke kapal pesiar bisa, via perhotelan bisa kan. Cuman harus lebih pintar-pintar buat memilih juga gimana tempatnya mau sekolah. Oh iya, jadi pintar-pintar memilah. Kemarin kayak semuanya kayak gitu sih, kayak bagus. Betul, mungkin ya itu tadi, tujuanmu kemana, kamu harus tahu, kamu harus efisien juga. Pengeluaran harus, pengeluaran besar. Bohong lah kalau kamu ke Jepang itu nggak butuh pengeluaran, tetap butuh pengeluaran jutaan itu. Ke kapal jutaan, ke perhotelan juga sama. Kuliah pun jutaan. Semuanya butuh modal. Butuh jutaan, 4 tahun, 5 tahun, keluar, kita yang cari sendiri. Lah kok enak? Iya kan? Nah, ya gitu. Makanya gitu teman-teman, kalau nanti teman-teman ada pertanyaan lebih seputar program kita yang unik ini, silahkan kolom komentar, atau biasanya kalau teman-teman mungkin nggak mau lihat kolom komentar ya, lewatnya di email, DM Instagram, inbox Facebook, atau WhatsApp langsung, admin kita 24 jam akan memberikan jawaban. Dan kami lebih suka teman-teman datang ke sini. Soalnya ngomong di telepon itu salah pahamnya banyak, apalagi di WA chat susah.
janjian datang ke Lebih sini enak sih, Pak Yoga. bener nggak ya? Iya, lebih enak langsung konsultasi langsung kayak waktu itu aku juga kayak gitu. Ya, ibu, bapak Iya, ya. langsung datang aja. Ada sesuatu pun dari aku, bapak ibu langsung datang ya. Tuh seperti itu teman-teman. Karena apa? Ini berkaitan dengan masa depan kamu. Jadi Iya. kalau bisa tidak main-main. Dan ingat, tanya itu gratis teman-teman. Tak bagi ilmunya. Oke, itu tadi. Tapi ya itu tadi. Kamu harus mau keluar dari zona nyaman. Jangan takut bertanya. Kalau kamu tidak tanya, nggak makan apa-apa. Iya. Itu gitu ya teman-teman. Sekiranya itu dari saya dan matur suwun untuk Mbak Najwa ya, Iya, sama-sama, sudah Pak Yoga. datang, udah bertegur sapa dan berbagi sama teman-teman. Kami doakan semoga lancar, Ya, tinggal amin. nunggu visa, terus KTKLN, terus tiket. Iya. Semoga lancar. Nanti jangan lupa kirim-kirim foto, tak share sama teman-teman. Biar teman-teman bisa lihat. Iya, karena sebelum ini juga kakak-kakak kelas juga yang cewek banyak ya. Iya, banyak. Kayak gitu teman-teman. Jadi thank you untuk teman-teman. Jangan lupa untuk stay tune terus di channel kesayangan kita ya, channel edukatif TVCTC ya. Like, subscribe dan bunyikan notifikasinya biar kamu selalu mendapatkan update terbaru seputar lah dunia kerja, perhotelan, pariwisata ya. Dan kita kembangkan bareng channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semua. Gitu ya teman-teman, terima kasih. Salam sehat selalu dan semangat teman-teman. Makasih Mbak Najwa. Iya, terima kasih.